Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kurota Ayun Fidelitasari dengan NIM 206749 dari Program Studi Manajemen Resort and Leisure. Pada hari ini, pada video kali ini kita akan membuat sebuah peta, yaitu peta sebaran destinasi wisata dan COVID-19 di Kota Palembang. Nah, pada pertama, langkah awalnya kita membuka peta administrasi yang pernah kita buat, kemudian katalog dan membuat new shapefile di folder SHP dengan nama titik destinasi wisata dan dengan UTM-nya jangan lupa diganti koordinat sistemnya UTM BGS 84 dan zona 48S. Oke. Selanjutnya kita start editing. Jangan lupa pilih titik destinasi wisata. Kita ke create fitur, titik destinasi wisata dan point. Nah, di sini kita bisa mulai mendigit titik destinasi wisata atau letak destinasi wisatanya ini. Sebelumnya saya sudah mencarinya di Google Earth Pro dan menandainya. Yang akan kita masukkan adalah Museum Bala Putra Deva, Pulau Kemang, kemudian Masjid Cheng Ho, kemudian Jembatan Ampera, dan Pempek Saga Sudi Mampir. Oke, yang pertama kita input Masjid Cheng Ho yang ada di wilayah Pelaju. Oke, kita lihat lagi. Lokasi selanjutnya Museum Bala Putra Deva yang ada di sejajaran perbatasan antara Alang Lebar dan Ilir Barat yang ada di wilayah Kemuning. Oke. Kemudian selanjutnya adalah Pulau Kemaro. Selanjutnya Jembatan Ampera. Oke, di zoom sedikit supaya terlihat lebih jelas. Jembatan Ampera, dan selanjutnya yang terakhir adalah Pempek Saga Sudi Mampir. Tidak jauh dari jembatan. Oke, udah selesai. Ada 5 titik destinasi wisata yang saya input di sini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita kita ganti dulu logonya. Kita pakai Pushpin, ganti warnanya juga. Kita pilih warna yang ini. Ketebalannya juga, size-nya juga diganti. Kalau kekecilan bisa diulangi lagi, kalau kebesaran bisa dikecilin. Warnanya juga bisa disesuaikan terus. Selanjutnya kita klik kanan di titik destinasi wisata untuk memasukkan nama tempat wisatanya. Klik kanan, open attribute table, kemudian add field. Jangan lupa buat di stop editing dulu kalau mau add field. Kita di sini kasih nama titik destinasi wisata. Ininya kita ganti jadi teks karena mau kita isi nama-nama tempat wisata bukan angka. Ukurannya juga disesuaikan. Untuk mengisi kolomnya jangan lupa untuk di start editing dulu. Start editing di tools editor, titik destinasi wisata. Oke. Kemudian kembali lagi klik kanan, open attribute tables. Dan sekarang sudah bisa diisi. Titik pertama itu Masjid Cheng Ho.
Masjid Cheng Ho. Titik yang kedua adalah museum. Titik yang ketiga Pulau Kemaro. Titik yang keempat Jembatan Ampera. Dan terakhir adalah Pempek Saga Sudi Mampir. Oke, kita ini udah selesai di kelas aja. Kita klik kanan, kita ke properties. Lalu di checklist label yang di atasnya itu, kemudian diganti titik destinasi yang tadi kita sudah input. Fontnya juga bisa diganti. Di sini saya pakai Times New Roman dengan ukuran 12 dan warna hitam. Kita bold juga. Warna merah. Warnanya boleh diganti sesuai selera masing-masing dan sesuai cocok atau tidaknya. Ini nama-nama destinasi wisatanya sudah muncul. Kemudian kita mau bikin garis atau line. Nah, buat nunjukin foto tempat wisatanya. Ini warna, posisi, dan juga ketebalan garisnya juga boleh diganti-ganti sesuai selera dan kebutuhan. Oke, kalau udah selesai kita mau input fotonya, di insert picture, lalu pilih foto-foto yang mau dimasukin, kemudian sesuaikan ukurannya, dan lakukan sampai semua titik tadi setelah terinput gambarnya, gambar tempat wisatanya. Ini karena nggak cukup, jadi aku pindahin ke atas saja. Terlalu sempit kalau di bawah. Oke, ini udah selesai. Langkah selanjutnya pada titik desa, atau itu titik kecamatan, tapi saya lupa nulisnya, salah nulisnya. Kita pilih Open Attribute Tables, kemudian Add Field, untuk menambahkan kasus-kasus COVID-19 yang terjadi. Yang pertama kita tambahkan adalah suspek dengan tipenya long integer karena akan diisi oleh angka-angka. Selanjutnya konfirmasi, kasus yang konfirmasi, dan kematian. Start editing, kemudian baru bisa ditambah, diisi. Oke, ini kasus-kasusnya. Diisi dari suspek, konfirmasi, dan kematian. Dari awal hingga akhir,
Data ini saya dapatkan dari Dinas Kesehatan, website Dinas Kesehatan Kota Palembang, dan data ini sangat valid karena baru dipublish tadi tanggal 30 Mei 2021. Oke, di close, terus save edits. Habis ini kita mau buat diagramnya atau bar atau kolomnya. Kita klik kanan, properties, lalu kita pilih simbology, dan ke chart, bagian chart, kemudian pilih kawasan, suspek, dan kematian. Bisa diganti-ganti warna juga. Nah, ini saya terlalu banyak mengganti warna sepertinya. Tapi pada akhirnya saya memilih hitam untuk abu-abu gelap untuk kematian. Kemudian orange, kemudian kuning untuk suspek. Sekarang pada kolom kawasan, kita akan mengganti warna-warna kawasan tersebut sesuai dengan tingkat kerentanan COVID-19 per kecamatannya. Properties lagi. Nah, ini sudah terlihat tabel-tabel warnanya. Ini boleh diganti, dan untuk tingkat kerentanan yang sedang atau tinggi, saya memakai warna orange, dan untuk tingkat yang kerentanan rendah atau sedang, saya memakai warna kuning. Data ini juga saya ketahui dan saya ambil dari website Dinas Kesehatan Kota Palembang. Nah, ini sudah jadi. Chartnya juga saya ganti lagi warnanya. Sekarang kita tinggal membuat layoutnya dan memperbaiki hal-hal yang ada di sana, termasuk legendanya. Nih, legenda yang lama kita hapus aja, dan kita bakalan insert legenda yang baru. Insert legend. Nah, terus pilih tuh hal-hal yang harus ada di dalam situ, kayak titik destinasi wisatanya, kemudian titik desa dan kawasan. Kalau udah selesai, finish aja. Nah, ini udah jadi. Nah, ini aku ungroup karena ada beberapa hal yang gak penting gitu, gak harus ada di sana. Nah, ini udah dihilangin, jadinya tinggal sisa segini legendanya. Kemudian kita mau grup lagi, tinggal di drag gitu aja, terus klik kanan, terus di grup. Tadi di ungroupnya juga 2 kali ya sama saya. Kalau masih ada yang mau diperbaiki, boleh di ungroup lagi. Kalau enggak, ya udah, gak usah. Oke. Nah, ini legendanya udah jadi. Sekarang tinggal dirapihkan. Rapikan mulai dari judul, kemudian keterangan, kemudian juga insert petanya. Insert peta kita pindahin ke sebelah sisi kiri bawah peta biar lebih leluasa jarak antara yang ada di petanya. Ini udah jadi, aku judulnya udah diganti juga, sumber keterangannya. Terus kita tadi ke file buat ekstrak atau export mapnya buat jadi JPEG. Ini aku ganti namanya jadi UAS 3 di folder yang aku inginkan. Save. Kemudian setelah itu
selesai. Nah, ini dia peta yang aku buat. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ini hasilnya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, selamat menjalankan aktivitas.